Shalom saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah kita, doa dan pemulihan setiap hari Selasa. Masih tetap dalam suasana online, tapi kami percaya kita tetap semangat dan kita tetap sukacita. Sebelum kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Mengasihi dan menyayang kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan kehadapan-Mu atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami semua anak-anak-Mu, pengerja Yayasan Solar Gracia, untuk mengadakan ibadah doa dan pemulihan pada hari ini. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam ibadah ini, dan mampukan kami untuk melaksanakannya seturut kehendak Tuhan. Begitu juga Bapa, berkati setiap peralatan yang kami pakai, agar semuanya dapat berfungsi dengan baik. Juga bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini, urapi dia dari ubun-ubun kepalanya sampai ke telapak kakinya, dan mampukan dia untuk menyerahkan isi hati Tuhan kepada kami semua. Bagi kami anak-anak-Mu yang menerima kebenaran firman hari ini, mampukan kami untuk dapat berjalan di jalan kebenaran, tetap sesuai dengan kehendak Tuhan, agar dalam hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga Bapa, segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu ibadah kami hari ini, kami tolak semua kuasanya dalam nama kuasa darah Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami panjatkan doa kami ini melalui satu nama yang indah dan berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Mari semua kita katakan yang sudah berdoa, amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, Engkau sungguh, Engkau menjaga dan besertaku ya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini saudaraku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Depan di kiriku, berlaksana di sisi kananku, Kau janji
tahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami ucap syukur padamu tiada hentinya Tuhan, pada siang hari ini Bapa, yang mana Bapa masih tetap memberikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menyembah, memuliakan nama Bapa pada siang hari ini. Kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, Kau yang duduk di atas tahta di sorga. Bapa di sorga, saat ini kami juga mau menyampaikan doa-doa syafaat kami kepadamu. Biarlah kiranya Bapa sendengkan telinga Bapa terhadap doa kami ini Bapa. Sebelumnya ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Cuci bersih dengan darah Yesus sehingga tidak terhalang doa kami datang kepadamu. Bapa, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau tahu Bapa banyak suku bangsa di negara ini. Biarlah kiranya semua suku bangsa yang ada di negara kami ini Kau berkati Bapa. Juga Tuhan berkati juga semua pemimpin-pemimpin kami Bapa. Mulai dari Bapak Jokowi Tuhan, Presiden Republik Indonesia, dan juga menteri-menteri Bapa, gubernur, camat Tuhan, bupati, kepala desa, dan semua jajarannya Tuhan. Tuhan berkati semua Tuhan pemimpin-pemimpin negara kami ini, supaya mereka bisa memimpin bangsa negara kami ini dengan baik. Karena mereka adalah wakil-Mu di dunia ini Bapa. Maka biarlah kiranya Kau berikan hikmat-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa supaya pemerintah tetap kuat dan kokoh. Tuhan, sekalipun Tuhan sekarang banyak goncangan-goncangan ekonomi akibat daripada Bapa penyakit corona Tuhan yang melanda dunia ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang tetap memberkati pemerintah kami Bapa. Sekalipun banyak goncangan-goncangan yang ada di dunia ini Bapa, tapi pemerintah kami tetap kuat dan kokoh oleh karena pertolongan Bapa. Biarlah Bapa yang berotoritas atas pemerintah kami ini Bapa. Bapa yang berkuasa di tengah-tengah pemerintahan kami ini, sehingga lewat mereka Bapa yang bekerja Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi bangsa. Tuhan, biarlah kiranya Bapa ekonomi bangsa Tuhan yang sudah porak-poranda Tuhan karena corona ini Bapa, biarlah kiranya Tuhan pulihkan kembali ekonomi bangsa ini Bapa, sehingga Tuhan bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini Bapa bisa kembali menjalankan Tuhan kehidupan kenegaraannya Bapa dengan baik karena pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya Bapa memberkati Bapa ekonomi semua bangsa Bapa, terutama bangsa Indonesia ini Bapa, supaya Tuhan kami bisa Bapa menjalankan semua Tuhan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah kami, sehingga lewat program-program pemerintah kami ini Bapa, nama Bapa selalu dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Tuhan, juga kami berdoa buat lapangan kerja bagi pencari kerja. Bapa, banyak Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini Bapa terkena PHK. Biarlah kiranya Bapa buat saudara-saudara kami Tuhan yang mencari lapangan kerja pada saat ini Bapa, biarlah Tuhan berkati mereka semua, dan juga Tuhan Engkau sertai mereka Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu bagi mereka, sehingga ketika mereka Tuhan mencari lapangan kerja Bapa, dengan pertolongan Bapa mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan profesi dan pendidikan mereka. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan Kau akan mendengarkan dan menyendangkan telinga-Mu terhadap doa-doa syafaat kami. Sebelumnya ampuni semua dosa-dosa kami Bapa, juga dosa seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Ampuni kami, sehingga Tuhan Engkau menyendangkan telinga-Mu terhadap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami tidak sempurna ini, yang kami panjatkan di dalam satu nama terindah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, minta pimpinan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terpuji termulialah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Kiranya segala puji-pujian yang kami naikkan itulah menjadi bentuk pengakuan kami bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang layak disembah, dipermuliakan, dipuja oleh makhluk yang Kau ciptakan, terlebih dari kami umat-Mu yang sudah Engkau tebus. Dan biarlah
melalui hidup kami, di dalam persekutuan kami pada saat ini, menjadi hidup yang sungguh-sungguh persembahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar juga menjadi firman Tuhan yang menolong kami untuk bertumbuh pada kedewasaan iman, menolong kami juga untuk memperbaiki kelakuan kami, dan menolong kami untuk semakin hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu Bapa. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah di tengah-tengah perjumpaan kita dalam ibadah hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sion dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkan itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan firman Tuhan ini. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, seringkali banyak orang atau pengkhotbah atau para pendeta mengatakan bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya itu sering tergambar sebagaimana perjalanan hidup bangsa Israel, yakni bangsa pilihan Tuhan. Maksudnya kira-kira begini, ketika kita belajar mencoba memahami perjalanan bangsa Israel, mulai dibawa Tuhan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanannya itu, seringkali itu menjadi gambaran atau cerminan juga perjalanan hidup orang-orang percaya. Artinya ada banyak pelajaran, ada banyak kesamaan hubungan bangsa Israel dengan Tuhan, dengan hubungan kita dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita.
Tentu tidak sulit kita untuk bisa menerima itu. Kenapa? Ya, karena Israel itu kan adalah bangsa atau umat yang dipilih Tuhan, artinya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nah, kita pun orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang mengambil keputusan menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita juga adalah sungguh-sungguh sudah menjadi miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dengan kata lain, kalau Yohanes pasal 1 ayat 12, Tuhan sudah menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Ya, Yohanes mengatakan apa? Setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi dengan kata lain, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ya, menerima Yesus dalam hidup kita, ya kita menjadi anak-anak. Maka hubungan kita dengan Tuhan, ya, itu juga menjadi satu bagian yang tidak terlepaskan pengalamannya, seperti pengalaman bangsa Israel dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, maksud saya Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan mengatakan itu adalah supaya kita juga boleh belajar, ya, belajar melihat diri kita sebagai pribadi, sebagai anak Tuhan, ya, belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel dalam hubungannya dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sama seperti bangsa Israel, ya, tepatnya pada saat Musa memimpin mereka sampai menjelang dekat di sekitar Sungai Yordan, Musa memberikan satu berita kepada mereka, ya, bahwa seperti dikatakan tadi, Musa hanya memimpin mereka sampai kepada Sungai Yordan, ya, artinya memasuki Sungai Yordan. Padahal dari awal bangsa Israel, umat Israel itu tahu bahwa yang mendapatkan visi, ya, yang mendengar suara Tuhan, bahwa bangsa Israel itu akan dibebaskan Tuhan dari Mesir, lalu dibawa ke tanah perjanjian sebagaimana janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Jadi bangsa Israel itu tahu bahwa Musa lah yang akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Mereka tidak mendengar suara Tuhan pada awalnya. Mereka tidak tahu apa isi hati Tuhan kepada mereka. Yang tahu itu adalah Musa, ya. Sehingga di dalam perjalanan mereka di padang gurun itu, mulai mereka keluar dari tanah Mesir, setiap hari 24 jam itu bangsa Israel itu ada di dalam kepemimpinan Musa. Artinya adalah mereka sungguh-sungguh mempercayakan hidup dan masa depan mereka itu ada di dalam kepemimpinan Musa. Baik buruknya, pasang surutnya perjalanan hidup mereka itu erat kaitannya di dalam kepemimpinan Musa. Nah, tapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Musa berkata kepada mereka, ya, di ayat yang kedua, ini menjadi berita yang sangat mengenaskan, menyedihkan. Apa itu? Berkatalah ia kepada mereka. Maksudnya berkatalah Musa kepada segenap bangsa Israel. Apa isi percakapan, apa perkataan daripada Musa? Bunyinya demikian. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini berita menggembirakan, berita baikkah ini bagi bangsa Israel? Tentu tidak. Karena mereka sudah bersama Musa selama perjalanan keluar dari Mesir sampai dekat Sungai Yordan itu. Di dalam kepemimpinan Musa mereka sudah melihat bagaimana Tuhan memakai Musa menyatakan kuasa Tuhan
di tengah-tengah mereka. Bagaimana Musa memberikan kenyamanan bagi mereka, sekalipun memang di momen-momen tertentu menurut bangsa Israel seringkali Musa itu ada kalanya mengecewakan mereka karena tidak sesuai dengan hati mereka. Tetapi secara keseluruhan sesungguhnya dalam perjalanan mereka mulai keluar dari Mesir sampai kepada lokasi dekat Sungai Jordan ini, bangsa Israel sungguh-sungguh menikmati, merasakan bagaimana mereka bersama dengan Musa, yaitu merasakan pemeliharaan Musa, merasakan kepemimpinan Musa yang mengayomi mereka, merasakan kepemimpinan Musa yang bertanggung jawab atas mereka. Sekalipun bangsa itu juga sering mengecewakan Musa. Nah, tetapi ketika berita ini muncul, tentu ini pasti ada banyak pertanyaan yang muncul dari diri bangsa Israel sendiri. Wah, bagaimana kami? Apakah kami hanya terbuang sampai di sini? Bagaimana janji Musa dulu, karena katanya kami akan dibawa kepada satu tempat tanah yang subur, yang melimpah hasil buminya. Bagaimana? Tentu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya katakan ini memberi gejolak yang luar biasa bagi bangsa Israel. Ya, sama seperti kita. Ketika orang yang kita harapkan, ketika kita memiliki ekspektasi yang begitu tinggi kepada seseorang, lalu orang itu tiba-tiba mengatakan aku tidak bisa lagi, atau dengan kata lain orang itu tidak ada lagi, padahal kita sudah memberi harapan besar bagi dia, kita sudah memiliki sesuatu yang luar biasa harapan kita tentang dia, tapi tiba-tiba itu semua sirna. Saya pikir ini bisa memberikan kepada kita keputusasaan, memberikan kepada kita satu beban yang berat untuk melanjutkan cita-cita atau mungkin harapan kita. Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal seperti ini mungkin sering bisa terjadi dalam diri kita, ya, dan tidak sedikit orang menyikapinya salah. Nah, di sini kita perlu belajar, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, saya katakan di sini kita perlu belajar. Musa menyadari, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa yang punya tujuan, yang punya impian di dalam diri bangsa Israel itu bukan Musa, tapi Tuhan. Ya, yang punya tujuan di dalam diri bangsa Israel sebagai satu bangsa bukan Musa, tapi Tuhan. Karena Tuhan yang punya tujuan dalam diri bangsa Israel, maka Tuhan yang punya ketetapan, Tuhan yang punya kepentingan. Walaupun memang pada awalnya bangsa Israel merasa bahwa Musa yang punya tujuan dalam diri mereka, melihat bagaimana awalnya memang Musa memiliki beban yang luar biasa bagaimana membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Tetapi kan Musa itu hanya yang mendapatkan visi dari Tuhan, mendapatkan perintah dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Musa memberikan kepada mereka satu kebenaran yang perlu dipahami oleh bangsa Israel, bahwa bukan aku yang punya tujuan, bukan aku yang punya impian tentang kamu, tetapi Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, karena Musa sadar akan hal itu, maka dia mengatakan kepada bangsa Israel, yang pertama yang Musa katakan dan diyakinkan Musa kepada bangsa Israel adalah bahwa Tuhanlah yang akan menjadi pemimpin. Tuhanlah yang akan menjadi pemimpinmu, karena Dia yang punya tujuan, karena Dia yang memilih menjadi pemimpinmu dan Dia punya tujuan. Maka Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan,
maka Tuhanlah yang akan membawamu kepada tujuan. Itu jelas di ayat yang ketiga itu. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Lihat, ya. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Bapak ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Musa sadar. Sekali lagi saya katakan, Musa sadar betul, sekalipun secara kasat mata seolah-olah Musa itu pemimpin langsung atas bangsa Israel, tapi Musa sadar dia hanya alat, tetapi yang punya kepentingan, yang punya tujuan, yang punya rencana adalah Tuhan itu sendiri. Dan sekalipun Musa sudah di dalam batas usia seperti pengakuan tadi, yang tidak lagi mumpuni, ya, karena dia mengatakan di ayat yang ke-2 itu, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, ya. Jadi Musa mengatakan, aku tidak dapat giat lagi, mungkin berbicara tentang kemampuan fisik. Tentu juga ada alasan yang lain, karena Tuhan memang sudah menetapkan Musa. Oleh karena satu perkara, Tuhan sudah menetapkan Musa, kamu hanya sampai di sini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Musa tidak pernah mengatakan seolah-olah bahwa dia yang paling bertanggung jawab. Tidak. Musa tetap mengatakan, Tuhan yang mempunyai tujuan dalam hidupmu, Tuhan yang punya tujuan di tengah-tengah perjalanan masa depan, maka Tuhanlah yang akan membawa dan berjalan di depanmu kepada tujuan itu. Bapak ibu saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari sini kita perlu belajar seperti saya katakan tadi, ya, seberapa sering kita menyadari Bapak Ibu bahwa sesungguhnya di dalam perjalanan hidup kita ada satu oknum sebenarnya yang memiliki kepentingan, yang memiliki tujuan yang besar dalam diri kita, yang sungguh-sungguh punya kepentingan membawa kita kepada tujuannya. Bukan kita, bukan orang tua kita, bukan saudara dekat kita, bukan pasangan kita, yang walaupun seringkali kita melihat itu seolah-olah yang memiliki tujuan dalam hidup kita. Tetapi kita harus belajar, kita harus sadar bahwa sesungguhnya Tuhan yang punya tujuan. Nah, mengapa ini seringkali saya ulang-ulangi Bapak Ibu mengatakannya? Karena kalau kita tidak sadar bahwa Tuhan yang punya tujuan dalam hidup kita, kalau kita tidak sadar bahwa Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita, maka kita akan hidup di dalam keputusasaan ketika kita tidak mencapai ekspektasi, ketika kita tidak bisa mencapai target, ketika kita tidak bisa berjalan seperti yang kita pikirkan. Kita akan putus asa karena kita tidak bisa mencapai target-target, kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita akan putus asa. Atau ketika kita bergantung kepada orang lain, lalu ketika orang lain itu tidak bisa memenuhi keinginan kita, lalu kita menganggap semuanya sudah gagap, dan kita akan berputus asa juga. Tapi saya mengatakan Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekalipun perasaan itu seringkali ada, tetapi kebenaran yang harus kita terima pada saat ini adalah Bapak Ibu, Tuhan yang punya rencana dan tujuan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya rencana, punya tujuan dalam hidup kita, sama seperti perkataan Musa tadi kepada bangsa Israel, maka Dia yang akan berjalan di depan kita, maka Dia yang akan punya kepentingan menuntun kita kepada tujuannya. Dan memang dalam konteks ini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan,
kepemimpinan Tuhan atas bangsa Israel dilanjutkan setelah dari Musa itu, dilanjutkan melalui Yosua, seperti dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Sama seperti Musa, Yosua juga hanya menjadi alat yang dipakai Tuhan. Tetapi desain besarnya itu di belakang adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin ketika kita belajar merenungkan ini, lalu akhirnya kita bisa menerima kebenaran ini, sesulit apapun, seterjal apapun perjalanan hidup kita, atau kadang-kadang ketika kita diperhadapkan satu situasi yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, maka itu akan memberikan kepada kita satu kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan, untuk bangkit dari kegagalan, untuk bangkit dari kesulitan. Ketika kita menyadari Tuhan punya rencana dalam hidupku, Tuhan punya tujuan dalam hidupku, saya yakin dan percaya dalam situasi sesulit ini pun Tuhan masih tetap memimpin aku kepada tujuan. Itu poin yang pertama, pelajaran yang pertama Bapak Ibu, ya, bahwa kita harus menyadari yang punya tujuan dalam hidup kita sesungguhnya bukan kita, bukan orang lain, bukan keluarga, bukan saudara, tetapi Tuhan yang punya tujuan dalam hidup kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, ya, karena Tuhan tadi memiliki tujuan dalam hidup kita, maka Ia akan berjalan di depan kita. Lalu yang kedua, karena Tuhan yang punya tujuan dalam hidup kita, Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, bukan saja hanya Dia berjalan di depan kita, memimpin kita kepada tujuan itu, tetapi juga Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan akan menghalau segala hal-hal yang merintangi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Di ayat 4 itu, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sion dan raja-raja orang Amor yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu, lihat di situ, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Ini menjadi satu cerminan rupanya ketika Musa memberitahukan bahwa dia tidak lagi akan membawa mereka masuk ke tanda perjanjian, dan Musa hanya berakhir sampai di dekat sungai Jordan itu, memang akhirnya membuat mereka takut, tawar hati, kehilangan harapan, ya. Tapi Musa mengatakan, kamu jangan takut, jangan tawar hati. Sesungguhnya bukan aku yang memiliki tujuan hidup, tapi Tuhan. Nah, karena Tuhan yang memiliki tujuan dalam hidupmu, maka Tuhan yang akan menghalau semua musuh-musuh yang mencoba menghambat, merintangi kamu untuk sampai kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan bukan saja hanya berjalan di depan, tetapi Tuhan juga akan menghalau rintangan-rintangan itu. Wih, luar biasa. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, tentu ya, bangsa Israel sadar dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir itu, selain mereka diperhadapkan dengan rintangan-rintangan alam. Seperti apa itu rintangan alam yang mereka hadapi? Yaitu apa? Pada siang hari itu begitu panas, luar biasa. Lalu pada malam hari begitu dingin, ya, makanya Tuhan menunjukkan kuasa dan penyertaannya, kepeduliannya kepada bangsa Israel dengan memberikan apa? Pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan, pada malam hari Tuhan memberikan tiang api. Ya. Itu rintangan yang dihadapi oleh bangsa Israel dalam perjalanannya dari sisi alam. Ya. Cuaca ekstrim pada siang hari, cuaca ekstrim pada malam hari. Tetapi Tuhan membela mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menghalau sebuah situasi alam yang membuat bangsa itu akan bisa mengalami sesuatu yang buruk. Bahkan kalau kita melihat di awal-awal perjalanan mereka juga, ya, bagaimana musuh-musuh bangsa Israel
Khususnya pertama itu adalah tentara Firaun itu. Tuhan juga yang menghalau mereka dengan segala mujizat yang Tuhan lakukan. Bahkan dalam perjalanan mereka juga di padang gurun itu, ya ada bangsa-bangsa lain yang mereka diperhadapkan. Ya, ada musuh-musuh yang diperhadapkan dalam perjalanan itu. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mencatat dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, Tuhan yang menghalau musuh-musuh itu semua dengan cara dan kuasa Tuhan. Nah, tentu juga Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika nanti mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu, akan ada musuh di sana. Akan ada bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan itu yang harus mereka taklukkan. Dan Tuhan melalui Musa berbicara kepada mereka, kamu jangan tawar hati, kamu jangan takut. Tuhan tidak pernah berubah terhadap kamu. Sekali Tuhan menetapkan tujuannya dalam dirimu, sekali Tuhan berjanji untuk membawa engkau kepada rencananya, Dia bertanggung jawab. Sekalipun ada musuh-musuh, maka Tuhan akan menghalaunya seperti yang sudah Tuhan lakukan sebelum-sebelumnya kepada kamu, seperti terhadap Sihon dan Og dan raja-raja orang Amori. Maka jika terjadi pun nantinya ketika engkau memasuki negeri itu ada musuh-musuhmu di sana, maka Tuhan sendiri juga yang akan menghalau. Artinya Bapak Ibu, apa pesannya bagi kita di sini? Di poin yang kedua ini saya ingin mengatakan kepada kita, ya, sama seperti yang digambarkan oleh Daud, bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Gembala tidak hanya berjalan di depan, ya. Di poin pertama tadi membuktikan bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Musa mengatakan Dia berjalan di depanmu. Di poin kedua ini, Tuhan tidak hanya berjalan di depan kita, tetapi juga Tuhan akan menghalau musuh-musuh yang ada di depan kita, yang mencoba merintangi kita, mencoba menghalangi kita, mencoba membatalkan kita kepada tujuannya Tuhan. Seperti yang digambarkan oleh Daud dalam Mazmur 23. Seorang gembala yang bertanggung jawab, seorang gembala yang punya tujuan akan domba-dombanya, ia mempertaruhkan nyawanya. Ya, sekali lagi, ia mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya terhadap semua binatang-binatang buas yang mau menerkam domba-domba itu. Dan itu yang dijelaskan oleh Musa kepada bangsa Israel, dan juga bagi kita pada konteks sekarang Bapak Ibu. Ada banyak musuh-musuh mungkin yang bisa merintangi kita dalam berbagai bentuk, ya. Mungkin secara alam, seperti saya kata-kata dalam konteks bangsa Israel, siang hari begitu panas ekstrim, malam hari begitu dingin secara ekstrim. Di zaman sekarang itu juga berlaku bagi kita Bapak Ibu. Ada rintangan, ada tantangan, ada musuh. Kalau kita berbicara tentang alam yang menjadi rintangan yang terbesar bagi kita sekarang, sulit kita bisa memprediksi apakah kita bisa melewati semua ini. Kita belum berakhir Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam tanda kutip musuh yang kita hadapi itu adalah COVID-19. Walaupun kita perlu bersyukur karena ada penurunan yang sangat signifikan, tapi berita-berita terkini kalau kita lihat dengan adanya istilah penyakit hepatitis akut, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini menjadi berita yang memberikan kepada kita rasa cemas dan rasa takut. Apalagi di kota kita ada indikasi, di Medan ini sudah ada beberapa anak yang terinfeksi dengan hepatitis akut itu. Saya melihat berita di beberapa waktu yang lalu, di rumah sakit Adam Malik sudah ada pasien itu. Ya. Artinya apa? Secara alam kita nggak pahami itu. Itu bisa mengguncang kita. Bagaimana keselamatanku, bagaimana anak-anakku. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang lain secara alami, bencana alam dan yang lain. Belum lagi goncangan ekonomi. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, yang perlu kita ingat, yang perlu kita renungkan, yang perlu selalu kita imani, Tuhan kita berjalan di depan kita. Dia hanya
Dia bukan hanya berjalan di depan kita, tetapi dia juga punya tanggung jawab. Dia bertanggung jawab melindungi kita, menjagai kita dari segala musuh-musuh yang mau menghancurkan bahkan merintangi kita, termasuk kekuatan si jahat, si iblis dalam bentuk apapun yang mau membatalkan kita dari rencana Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti dikatakan oleh Musa di sini, jangan takut, teguhkan hatimu. Ya. Teguhkan hatimu. Belajar untuk melihat masa lalumu. Renungkan kembali, ingat kembali bagaimana kuasa Tuhan. Saya yakin dan percaya semua kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita punya cerita, punya masa lalu, bagaimana Tuhan menolong kita. Kita banyak kesaksian tentang bagaimana pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tidak ada cerita pada masa lalu kita Tuhan tidak mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Tapi Dia Allah yang selalu mampu, karena Dia Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di sini di ayat yang ke-8, ya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi ayat 8 ini. Renungkan dalam-dalam. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan berjalan di depan kita, kalau Tuhan yang menyertai kita dari segala musuh kita, kalau Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita cemaskan? Saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang memiliki ketakutan yang berlebihan, orang yang memiliki kecemasan yang berlebihan, orang yang mengalami patah hati yang akut, saya takutnya persoalan yang utama yang terjadi dalam diri orang itu adalah belum memiliki keyakinan yang sepenuhnya bahwa Tuhan yang punya tujuan dalam hidupnya. Dia masih menganggap dia yang lebih punya kepentingan atas dirinya, dia yang lebih punya hak atas dirinya. Maka ketika terjadi sesuatu yang sulit di depannya, dia akan patah hati. Dia akan memiliki ketakutan yang luar biasa. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kalau kita percaya, kita bisa menerima kebenaran ini, bahwa Tuhan yang punya tujuan dalam hidupku, imanilah juga Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menjagai kita. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita memiliki ketakutan berlebihan selama kita mempercayai Tuhan, mengamini Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Apapun persoalan sekarang, dimanapun saudara berada, mungkin engkau saat ini sedang terbaring oleh karena sakit penyakit tertentu di rumah, atau mungkin engkau saat ini sedang opname di rumah sakit. Ingat firman Tuhan ini, rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupmu tidak pernah bisa gagal oleh karena penyakit. Tuhan akan tetap bekerja melalui itu. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu mungkin juga sedang mengalami ekonomi yang tidak baik, usahamu yang bangkrut. Tapi saya mau katakan juga, rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupmu tidak akan pernah berhenti, tidak pernah batal oleh karena situasi ekonomimu yang kurang beruntung. Tapi Tuhan akan tetap berjalan di depanmu, Tuhan akan menyertaimu, dan Tuhan sanggup melalui itu. Tuhan akan menyatakan kuasanya, membawamu kepada tujuannya. Mungkin ada persoalan-persoalan yang lain yang kau alami dalam rumah tanggamu, dalam pendidikanmu, dalam pekerjaanmu.
Situasi apapun yang kau alami, sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita. Tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak pernah batal oleh karena situasi yang buruk itu. Karena apa? Tuhan berkuasa. Tuhan punya kepentingan bahwa Dia akan membawamu kepada tujuan yang Dia tetapkan. Tugas kita apa, Bapak Ibu? Tanggung jawab kita apa? Tugas dan tanggung jawab kita hanya satu: mempercayai Dia. Mempercayai Dia senantiasa dan bergantung kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami sadar sesungguhnya Tuhanlah yang punya tujuan dalam hidup kami. Engkaulah yang menetapkan rencana-Mu di dalam pribadi kami masing-masing anak-anak. Engkau yang punya tujuan yang besar dalam diri kami. Dan Engkau bukan hanya saja memiliki tujuan dalam hidup kami, tetapi Engkau akan terus bekerja, memimpin, menuntun, menyertai, menjagai kami sampai pada tujuan-Mu, Bapa. Ampuni kami, Tuhan, jika sering kali kami berpikir seolah-olah Tuhan itu hanya sebagai penonton atas hidup kami, seolah-olah kami yang jauh lebih punya kepentingan atas diri kami. Ampuni kami, Tuhan. Tapi hari ini kami belajar menerima kebenaran-Mu ini, bahwa Engkau yang punya rancangan dalam hidup kami. Engkau yang punya tujuan dalam hidup kami, maka Engkau akan bertanggung jawab membawa kami. Sama seperti Engkau membawa bangsa Israel dalam perjalanan mereka kepada tujuan-Mu, menganugerahkan kepada mereka tanah yang penuh susu dan madu, sebagaimana yang sudah Engkau janjikan kepada nenek moyang mereka. Tuhan, tolong kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Seringkali kami tidak bisa melihat itu. Seringkali kami tidak bisa mampu menerima bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kami. Dan kami melihat seolah-olah itu menjadi akhir yang buruk bagi kami. Tetapi Engkau tidak pernah membatalkan segala rancangan-Mu dalam diri kami oleh karena situasi yang sulit. Engkau tidak pernah menghentikan tujuan-Mu dalam diri kami ketika ada badai datang menerpa kami. Tetapi Engkau Allah yang sanggup selalu membela, melindungi kami, bahkan menghalau segala musuh-musuh kami, sehingga kami sampai kepada tujuan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami lewat firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.